Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki tewas akibat dikeroyok anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Kasus yang menimpa Vina itu kini kembali menjadi perbincangan publik setelah kisahnya diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Kejadian naas itu bermula saat Vina dan Eki dan seorang teman berjalan beriringan mengendarai sepeda motor pada 27 Agustus 2016. Dalam perjalanan itu, mereka diikuti oleh segerombolan geng motor. Tiba di depan SMP 11 Kota Cirebon, rombongan geng motor itu mulai melempari korban dengan batu. Tak hanya batu, geng motor itu juga membawa bambu dan terus mengejar rombongan Vina. Singkat cerita, geng motor itu berhasil memepet korban. Akhirnya, motor yang dikendarai Vina dan kekasihnya hilang keseimbangan dan terjatuh di jembatan Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara rekan korban lainnya berhasil melarikan diri. Setelah terjatuh, geng motor itu membawa Vina dan Eki ke sebuah tempat sepi yang ada di depan SMP 11 Kota Cirebon. Di lokasi itu, pelaku melakukan penganiayaan kepada korban hingga tewas. Tak hanya itu, pelaku juga sempat melakukan pemerkosaan kepada Vina. Ketika para korban sudah tak bernyawa, pelaku kemudian membawa jasad keduanya kembali ke jembatan Kepompongan. Ini dilakukan agar keduanya tampak seperti korban kecelakaan. Setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, polisi berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Kedelapan pelaku ini adalah Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramdhani, Sudirman, Rivaldi Aditya, dan Saka. Dari 8 orang itu, 7 diantaranya dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan satu lainnya yakni Saka hanya divonis 8 tahun penjara karena masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum. Namun hampir 8 tahun bersilang, 3 pelaku pembunuhan Vina tak kunjung tertangkap dan masih buron. Ketiganya yakni Peggy, Andi, serta Dani. Terkait hal ini, Direktur Reskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengaku masih terus melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku tersebut. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap ketiga pelaku. Kendati demikian, Surawan tak membeberkan apa kendala dalam proses pengejaran tersebut. Ia hanya menyebut kasus ini tidak dihentikan dan terus berlanjut. Tidak dihentikan, kita terus lakukan pengejaran. Sebagai tindak lanjut, Polda Jabar pun merilis ciri-ciri ketiga pelaku yang telah masuk dalam DPO. Bagi masyarakat yang mengetahui, informasikan kepada kami agar bisa diproses dan mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Pengacara Hotman Paris mendesak Kapolda Jawa Barat dan Kapolri untuk menyelidiki ulang kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Hal tersebut disampaikan Hotman usai menemui pihak keluarga Vina di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Hotman merasa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang penyidikannya, khusus terhadap 3 tersangka yang buron. Ia juga lantas meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat untuk memerintahkan pengamanan dokumen berita acara pemeriksaan dari 8 terpidana yang menyatakan ketiga DPO terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Hotman menilai hal itu penting dilakukan karena ia menduga ada pengaruh dari oknum aparat dalam kasus tersebut. Menurutnya, 8 terpidana sempat mengubah BAP dan menghapuskan keterlibatan dari ketiga DPO. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku, tapi kok bisa mereka merubah BAP. Bersamaan lagi mengubahnya ini ada apa? Kita sebagai ahli hukum sudah tahu, orang biasa pun tahu. Kalau ramai-ramai mengakui ada keterlibatan 3 orang itu bukan karangan. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mengatakan sampai saat ini pihaknya masih memburu 3 pelaku diduga terlibat pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap ketiga pelaku. Surawan menegaskan sampai saat ini Polda Jawa Barat tidak pernah menghentikan kasus tersebut. Ia menyebut pihaknya akan berupaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku secepatnya. Kepolisian telah merilis ciri-ciri dan alamat 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina bersama kekasihnya.
Dalam kasus itu ada 11 tersangka, 8 diantaranya telah dijatuhi vonis dan masih ada 3 lagi yang buron. Kepolisian menyatakan 3 DPO itu berasal dari wilayah yang sama, yakni Desa Banjarwarungan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kades Banjarwarungan Sulaiman pun buka suara terkait dugaan warga desanya yang merupakan tersangka pembunuhan Vina yang masih buron. Adapun ketiga buronan tersebut yakni Andi, Dani, dan alias Perong. Sulaiman mengatakan sudah menyebarkan data dari kepolisian dari mulai nama, usia, dan ciri-ciri perawakan. Ia mengaku langkah ini dilakukan dalam upaya membantu pihak kepolisian agar cepat mengungkap kasus ini. Ini salah satu upaya supaya cepat bisa keungkap. Saya sudah sebar ke grup RT RW. Ia juga meminta kerjasama RT dan RW untuk bisa mencari sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Kalau dari rilisan itu ada yang cocok, saya tolong RT RW hubungi desa. Sejauh ini sambung Sulaiman, usai menyebarkan data DPO kepada RT RW, mereka tak menemukan ada kesamaan ciri dengan warga di desa tersebut. Enggak ada warga tuh yang sesuai ciri-ciri yang dikeluarkan polisi. Meskipun demikian, ia menegaskan dari data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian itu belum dapat dikatakan pasti. Pasalnya tidak menyebutkan secara rinci detail alamat yang pasti. Desa Banjarwarungan itu luas ya, RT ada 46 dan RW-nya ada 9. Ia merasa terkejut usai mendengar kabar jika domisili ketiga pelaku yang masih buron itu berdomisili di Desa Banjarwarungan. Saya baru tahu sekarang kalau pelaku yang buron orang sini dari informasi DPO yang disebar. Sampai sejauh ini juga pihaknya belum menerima surat atau kedatangan langsung dari pihak kepolisian dalam rangka memburu 3 buronan pembunuh Vina dan Eki 8 tahun lalu.